Nama saya Gayeti, saya berasal dari Purwakarta. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako Palu. Silahkan menyimak video dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah ya. Sayang sekali Ibu lihat di sini ada beberapa yang tidak hadir. Tadi ada yang izin sama Ibu akhir sama ada keperluan yang keluar. Kita doakan teman-teman yang sakit agar cepat sembuh ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba Naila pimpin doanya. Terima kasih buat Naila yang sudah memimpin doa. Minggu lalu kita belajar tentang tanaman perkembangbiaknya cara generatif ya. Kalau tanaman generatif itu bagaimana cara berkembang biaknya? Melalui perkawinan. Betul. Melalui perkawinan ya. Pakai apa? Bunga ya. Apakah kalian pernah melihat tanaman yang tidak memiliki bunga? Atau bunganya jarang? Apa saja? Lidah buaya. Lidah buaya. Apa lagi? Nah, terus kalau misalkan tidak ada bunga atau jarang berbunga, gimana nih berkembang biaknya? Dengan cara disek. Oke. Nah, pembelajaran hari ini itu kita akan membahas tentang cara berkembang biak tidak pakai bunga nih, ya, alias vegetatif. Nah, ini tujuan pembelajarannya Ibu share dulu biar kalian melihat tujuan pembelajaran kita itu banyak nih yang kita pelajari ya. Nanti melalui tes bacaan kita bisa menganalisa informasi, mencermati tes bacaan juga nanti kita bisa menyimpulkan informasinya apa seperti itu ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya banyak. Mudah-mudahan nanti dari tujuan pembelajaran ini kalian bisa paham. Lalu langkah-langkah yang kita kerjakan hari ini itu selain diskusi, presentasi ya isi LKPD juga ya dari presentasi isi LKPD lalu dipresentasikan gitu maksud Ibu. Ibu harap hari ini semuanya semangat untuk melakukan kegiatan meski kita harus daring ya. Nanti kalau misalkan kalian mencermati dengan baik, insya Allah kedepannya bisa dimanfaatkan oleh kalian, bisa mencoba dengan sendiri di rumah bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif. Masalahnya adalah bagaimana cara tumbuhan berkembang biak ya. Nah, kalau generatif itu kan melalui bunga ya. Ada yang perkembangbiakannya dibantu oleh hewan. Nah, seperti durian. Durian itu penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Ya, ada juga yang dibantu sama air hujan. Ya. Nah, terus bagaimana ketika kita ingin mengembangbiakan tanpa bunga ya tadi? Kan ada ya tumbuhan yang tidak berbunga. Ada juga yang berbunga ya. Seperti tanaman apa saja tadi yang disebutkan sama Naila itu? Lidah buaya. Kalau pohonnya mawar kan ada bunganya, tapi pengen diperbanyak tanpa bunga. Ya, tadi ada yang bilang stek. Stek itu artinya vegetatif, ya. Vegetatif itu ada dua. Coba, apa saja vegetatif itu? Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, mantap. Vegetatif alami dan buatan. Bedanya apa vegetatif alami dan vegetatif buatan?
vegetatif alami. Karena adanya buran atau perkawinan. Ya, jawabannya sudah baik sekali ya. Terima kasih buat tadi Naila sama Aisyah ya yang jawab ya. Ya, Nah, betul. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanaman tanpa melalui peleburan atau tanpa melalui perkawinan. bersatunya sel kelamin jantan dan betina. Ya, sel kelamin jantan pada tumbuhan itu ada di bunga namanya benang sari. Untuk yang alami, tadi yang menjelaskan Naila ya, kalau alami itu ya dia perkembangbiakannya tidak dibantu manusia. Sedangkan kalau vegetatif yang buatan itu ada campur tangan manusia ya. Nah, ini ya. Seperti gimana sih vegetatif buatan, vegetatif alami itu? Kayak gini nih. Bentar ya. Ibu punya bunga ini, lihat tanaman ini. Pernah lihat tanaman ini nggak? Ini namanya sirih gading. Dia bisa berkembang biak dengan vegetatif alami juga dengan vegetatif buatan. Bagaimana caranya kalau vegetatif alami? Lihat, yang akarnya tumbuh di bawah ini. Kalau dia ditempatkan di luar, terus dekat dengan tanah, dia itu akan menjalar ke tanah, lama-lama akan menjadi tanaman baru yang berpisah dari ini, bisa kita potong gitu dan dia tumbuh alami ya. Itu dengan geragi atau stolon. Kalau yang yang buatan, kita bisa langsung merundukannya, disimpan di tanah gitu ya, disimpan di tanah. Nah, nanti si akarnya itu dia akan berkembang masuk ke dalam tanah juga. Nah, itu buatan. Nah, seperti itu ya. Selain tanaman ini juga banyak ya. Ada stroberi itu bisa. Bahkan stroberi itu selain dengan vegetatif alami dan buatan, dia juga bisa berkembang biak dengan generatif karena dia memiliki bunga ya. Sebelum ini dilanjutkan, kita simak dulu videonya ya, biar kalian nanti lebih asik kalau nonton video ya. Nanti kalau udah video, kita lanjutkan tanya jawab. Kan ya. Nah, sekarang itu mau contohkan nih. Kan tadi ada tanaman yang stek dimasukkan ke air. Nah, ini nih beberapa tanaman. Ini ibu masukkan ke air biar tetap segar. Nah, ini contoh tanaman yang tadi stek ini. Ini adas, ya. Terus tadi ada tentang spora ya, spora. Spora itu vegetatif alami. Kalian bisa lihat spora itu di sini, ya. Nah, ini adalah tanaman paku. Di belakangnya, nah ini ada titik-titik, kelihatan nggak? Nah ini, kelihatan nggak? Nah ini spora. Tapi ini sporanya belum, ya. Ketika sporanya menghitam, mencoklat, dia itu artinya sudah matang. Nanti dia pecah, ya. Nah, ada di belakang daun-daunnya. Selain tanaman ini, supril juga gitu ya. Di pinggir-pinggir daunnya itu ada, ya. Ada yang warnanya coklat, kadang-kadang hitam. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terus ini juga bisa di stek. Di steknya bisa dimasukkan langsung ke tanah. Bisa juga, nah kayak ini kan ini pakai tanah nih, langsung dimasukin ke tanah gini bisa kayak gini, ya. Atau bisa juga dengan masukin ke air dulu, nanti setelah keluar akarnya baru di tanah, ya. Oke, kita masuk lagi ke slide lagi ya. Kita lihat lagi slide-nya. Lihat nih, ini
yang tadi mencangkok. Mencangkok itu harus dilepas dulu kulitnya, terus dibersihkan kambiumnya dengan cara dikerik. Tapi cara pengerikannya itu tidak boleh asal. Jangan sampai melukai si batang kayunya ya. Harus bersih si kambiumnya itu dibersihkan. Ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Saya, Ya, silakan. Siapa mau nanya? Raisa? aku, Ibu, Raisa. Ya, Ibu kambiumnya yang mana? kelihatan nggak? Ini Ya, kalau kelihatan. kita lepas itu ininya kulitnya, ini ada kambium di bawahnya. Nih, Ibu buka ya. Nah, ini. Nah, ini Ibu, saya kenapa Nah, ini. kambiumnya harus dibersihin? kalau tidak dibersihkan nanti mencangkoknya bisa gagal. Kenapa? Nanti kulitnya tumbuh lagi karena si kambium itu bisa kalau kita melukai pohon, kambiumnya tidak dihilangkan, dia akan meregenerasi, jadi ada kulit baru. Jadi dia tidak akan tumbuh akar. Jadi harus sampai bersih ya, Bu? Nah, jadi yang Berarti kambium kambium bisa apa sayang? Bisa menyebabkan? kulit baru ya, Bu, bagi kambium. Iya sayang, begitu. Kambium bisa menyebabkan tumbuh kulit baru ketika kita melukai tanaman, ya. Ibu mau nanya nih, siapa yang bisa? Kira-kira kalau ini dicangkok akan tumbuh akar di bagian mana? Ibu kasih clue ya. Di bagian ini nih, ini bagian A, ya, bagian atas sini, bagian tengah sini, atau bagian bawah sini. Kira-kira di bagian mana kalau mencangkok akarnya tumbuh? Bawah. Dekat ke dahan, Bu. Coba siapa yang berpikiran ada di bawah sini yang tumbuhnya? Coba. Oke. Ana sama Arsi. Aku. Oke. Ke batang. Terus siapa yang menjawab di sini? Ada yang menjawab di sini di atas, bagian atas sini? Dia itu akan tumbuh akar di bagian atas sini. Mengapa? Karena aliran jakaranya itu dari bawah ke atas itu dari punggung kayu, ketika turun laginya itu dia membutuhkan bagian luar sini. Tapi karena dipotong, jadi tumbuh akar di sini. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini gambar akarnya. Ibu tadi menambahkan akar di sini, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, ini nih aslinya seperti ini, terlihat tidak? Nah, ini mungkin baru awal-awal pencangkokan. Nah, ini setelah beberapa lama nanti akan Lihat. bisa melihat gambarnya, Rindu. Bisa. Kita udah sinyalnya baik lagi saya. Ya. Alhamdulillah ya. Berikutnya, nah ini apa? Okulasi ya, okulasi. Sama okulasi juga. Ini jangan sampai si kulit kayu, ketika membuka kulit kayu ini, si batang kayu dalamnya yang kerasnya itu terluka ya. Nanti kalau misalnya sudah okulasi berhasil, dia akan tumbuh nih. Kalau ditempel di sini, kan asalnya ditempelnya itu tunas yang kecil. Ketika tunas kecilnya sudah lama tempelnya, dia bertumbuh nanti bisa satu pohon bisa beberapa macam bunga atau beberapa macam buah. Ya tergantung kita mengokulasinya mengharapkannya apa, apakah tumbuhan baru yang berbunga baik atau berbuah yang manis seperti itu ya. Oke, lanjut ya. LKPD-nya yang Ibu sudah kasihkan, LKPD yang UKIN yang Ibu share kemarin ya. Nah, nanti Ibu share nih yang nggak ada LKPD-nya boleh ditulis di LKPD yang ini. Nah, dari teks bacaan ini ya, nanti kalian kalau membaca dengan seksama, kalian bisa tahu informasi apa saja dari teks bacaan ini gitu ya. Ini teks bacaannya tentang tulisannya nggak jelas. Oh, nggak jelas Ibu Deni ya sayangku. Bentar, apakah sudah terlihat sekarang? Udah, Bu. Coba Ibu mau minta siapa di antara kalian yang mau membaca? Oke, Nay, silahkan baca Nay. Satu paragraf aja ya. Nanti Ibu mau gantian pengen semuanya membaca. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan merupakan sebuah proses yang mempunyai tujuan utama untuk memperbanyak spesies tumbuhan agar mencegah kepunahan. Terdapat dua jenis perkembangbiakan tumbuhan yang kita kenal, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Paragraf ini, yang satu paragraf baca barusan,
mana yang menurutmu itu adalah informasi penting buatmu? Perkembangbiakan tumbuhan mempunyai tujuan utama memperbanyak spesies tumbuhan agar mencegah kepunahan. Berarti kalau di sini bisa disimpulkan mana bagian yang pentingnya ya. Di sini adalah tujuan utama perkembangbiakan adalah memperbanyak spesies dan mencegah kepunahan. Lalu ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif itu, yaitu di sini perkembangan vegetatif dan generatif. Ini coba Reza, apa informasi penting pada paragraf yang kedua ini? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah proses untuk memperbanyak spesies tumbuhan agar tanpa adanya peleburan atau perkawinan. Masih betul ya. Di sini ada terlihat tumbuhan itu perkembangbiakannya secara vegetatif, yaitu tanpa perkawinan. Terus ada dua, yaitu vegetatif alami dan buatan ya. Terus ada lagi yang di bawahnya ini vegetatifnya, kalau yang alami tidak dengan campur tangan manusia, sedangkan kalau yang yang buatan dengan campur tangan manusia ya. Itu terima kasih ya, tadi Naila sudah baca, terima kasih. Raisa juga terima kasih. Nah, tadi yang sudah membaca itu Nay, Arsya, Raisa, Farsa, terima kasih untuk usaha kalian. Tadi kan informasinya sudah disebutkan ya oleh kawan-kawan kalian. Nah, coba tulis di LKPD yang tadi kalian baca itu informasinya apa saja gitu ya. Paragraf 1 informasinya apa saja, silahkan ditulis. Nanti paragraf 2 informasinya apa saja, ditulis ya. Untuk mengetahui informasi apa saja yang pentingnya ya, kalian harus membacanya dengan teliti, dengan seksama ya. Terus jangan ditulis semua. Kalau ditulis semua itu namanya menyalin. Yang kalian tulis itu sebagian yang intinya saja, yang penting-pentingnya saja. Apakah ada yang kesulitan dengan sinyal saat ini? Tidak, Bu. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Kalau misalkan nanti belum selesai, kalian tinggal garis aja mana yang pentingnya, agar kita bisa melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya, sayang. Iya, sayang, sudah? Apa ada yang tanyakan? Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Anak sudah beres? Sudah. Windu sudah? Pegel tangannya, pegel. Oke, biar tidak terlalu membosankan, breaking dulu sebentar. Ibu ada game, kita lihat di layar saja, biar kalian tidak suntuk. Ya, Ibu share. Nanti kalian jawab sama-sama ya. Serius, santai aja. Nah, di bawah asik saja ya. Oh, ini siapa lucu? Oke. Nanti kalian jawab aja ya, semangat. Ya. Oke? Siap ya? Ya. Coba. Coba. Bukan ini, bukan. Kakak kelas kalian ya. Kalian ikut ya. Ini ya. Berikutnya. Nggak tahu ya. Nah, aku adalah bukan. Corona ya. Kita lihat skornya ya, tadi betul semua. Dapat nilainya 10 dari 10. Sudah tidak pegang lagi ya. Nah, sekarang lanjut kita ke LKPD yang berikutnya ya. LKPD berikutnya itu tingkatan 2.
Ibu pengen bagi tugas nih. Kan ini ada tentang vegetatif buatan. Tadi vegetatif buatan ada berapa? Ada 5. Apa saja? Lima. Marundu, lagi mengetek, sama ada 5 ya. Oke, dari 5 ini ibu akan membagi tugas. Satu orang dapat dua tugas. Jadi bagi ya. Yang bagian mencangkok, nanti ibu pengen tahu apakah kalian bisa mengetahui bagaimana cara mencangkok ya. Nanti bisa dilihat di bahan ajar yang ibu kasih. Atau kalau aku mau cek Google silakan. Kerjain, Bu. Ya, tapi ibu bagi tugas dulu ya. Ibu bagi tugas dulu, jangan semuanya. Jadi satu orang dapat 2. Oke, mencangkok. Diingat, diperhatikan. Jangan sampai nanti aku bagian apa ya. Oke. Mencangkok. Yang dapat mencangkok itu Alia. Alia ingat dapat mencangkok. Terus Raisa. Oke, sama Arsya. Ya, mencangkok itu Alia, Arsya sama Raisa. Paham? Paham? Good. Oke, berikutnya yang merunduk. Yang merunduk itu Alia lagi ya. Alia dapat merunduk. Terus Naila merunduk juga ya. Oke, thank you. Sama Rindu siap ya bagian merunduk, oke? Iya. Silahkan dicoba dikerjakan sambil melihat ke buku paket atau ke buku bahan ajar yang ibu bagikan, boleh ya. Nanti ibu kasih waktu ini karena cuma dapat 2, masing-masing dapat 2. 10 menit saja ya, ibu kasih waktu 10 menit, cukup ya? Nanti ditulis runutannya, cara mencangkok itu apa, ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya. Itu ada di bahan ajar, kalian bisa membacanya terus menganalisa kira-kira ini tahapannya apa gitu ya. Bu, aku udah, Bu. Sudah semuanya? Udah, Bu. Ya. Ada yang belum? Belum, Bu. Oke, ya. Raisa beres ya. Naila beres, Alia beres, Farsya beres, Rindu beres. Selesai? Belum, Bu. Coba ibu tunjuk ya. Alia presentasi tentang yang kamu tulis. Tadi Alia itu mencangkok sama merunduk. Silakan. Yang lain mohon di-mute dulu. Nanti ketika akan bertanya sama Alia, raise hand dulu ya, raise hand. Raise hand itu kalau bahasa Indonesia angkat tangannya ya. Nama kegiatan mencangkok. Berikut ini cara memilih batang yang tepat untuk mencangkok tanaman. Mengulti batang. Sayat kulit batang sekitar luasnya 10 cm persegi lalu mengulti batang. Sayat kulit batang sekitar luasnya 10 cm persegi. Lalu siapkan air dan tanah. Terima kasih Alia. Coba apakah ada yang mau bertanya sama Alia? Oke, Raisa silahkan bertanya sama Alia. Apakah pohon kelapa bisa dicangkok? Kayaknya enggak, soalnya enggak ada kambiumnya. Ya, kalau kelapa tidak bisa dicangkok karena tidak ada kambiumnya ya. Karena kalau yang mau dicangkok itu harus ada kambiumnya ya, tanaman yang berbiji 2 atau fosil. Oke, selanjutnya yang presentasi coba Arsya sudah ya, Arsya ya. Selesai, sekarang presentasi ya Arsya ya.
Memilih potong, menguliti batang, sayat kulit batang sekitar luasnya 10 cm persegi. Menyiapkan air dan tanah, menempelkan campuran tanah dengan pupuk. Menyirami air pada bagian yang dicangkok. Pindahkan hasil cangkokan ketika keluar akarnya. Ya, bagus presentasinya. Apakah ada yang mau bertanya sama Arsya? Kalau tidak ada yang bertanya sama Arsya, oke, terima kasih Arsya. Lanjutnya, oh iya, apa? Kenapa pas mencangkok harus dibersihkan biumnya? Nah, kenapa Arsya? Tadi kambiumnya harus dibersihkan kata Naila. Agar tumbuh akar pada bagian yang dicangkok. Nah, oke. Agar tumbuh akar pada bagian yang dicangkok. Oke, betul ya. Farsya sudah belum? Belum ya? Oke, Farsya. Oke, Farsya sama Hana. Nanti udah Farsya, Hana ya. Menghubungkan bagian bawah suatu tanaman dengan bagian atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga. Kalau yang menempel, cara melakukan teknik menempel adalah dengan cara menempelkan tunas muda pada batang tumbuhan induk lainnya. Oke, bagus. Apakah ada yang mau bertanya sama Farsya? Aku, Bu. Oke. Silakan, Arsya bertanya sama Farsya. Apa bedanya menempel sama mengenten? Menempel itu untuk mata tunas, mengenten itu untuk batang pucuk. Oke, terima kasih jawabannya ya. Kalau menempel itu tunas di pinggirnya saja ya, dibuat jendela. Kalau mengenten itu adalah sambung titik, jadi di atasnya ya disambungkan ya. Oke, paham? Nah, tadi udah presentasi nih. Kita udah pada presentasi, sudah tanya jawab. Ibu suka sekali kalian sudah aktif mau presentasi, aktif bertanya. Itu adalah sesuatu yang membanggakan buat Ibu ya. Berarti kalian semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu. Nah, Ibu suka sekali. Oke, nah dari hasil tadi kita berdiskusi, bertukar pikiran, presentasi, terus tanya jawab. Nah, kita bisa simpulkan ya tentang vegetatif buatan ini. Kalau tadi mencangkok itu disimpulkan harus menggunakan tanaman dikotil atau biji 2 karena harus punya kambium. Jadi tidak bisa mencangkok tanaman seperti jagung gitu ya, karena itu termasuknya monokotil. Nah, dari yang tadi kita lakukan, coba kalian analisa apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya dari setiap vegetatif buatan yang tadi sudah kita bahas, yang tadi sudah kita presentasikan. Ya, coba menurut kalian, kalau mencangkok, kelebihan mencangkok apa saja menurut kalian? Pohonnya dari cangkok tidak terlalu tinggi. Nah, iya. Asalnya. Betul, iya. Terima kasih buat Brilian sama Raisa, sama tadi siapa? Tindu ya? Oke, apa Nay? Apa satu lagi? Silahkan, kelebihan dari mencangkok. Harusnya sama dengan tanaman. Oh iya, ya. Mencangkok itu betul kata Naila, sama persis dengan tanaman induknya. Jadi kalau kita datang ke rumah teman, ada mangganya manis sekali. Kita pengen punya. Kalau kita beli bibitnya dari awal, dari bijinya itu lama berbuahnya. Kalau kita mencangkok, kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan indukannya, tanamannya yang manis. Kalau emang induknya manis, dia akan sama manisnya.
terus tanamannya tidak terlalu tinggi, dan apalagi cepat berbuah ya, cepat berbuah. Oke, itu kelebihan mencangkok. Nah, kira-kira kalau itu kelebihannya mencangkok, apa yang jadi kekurangan atau kelemahan dari cara mencangkok? Menurut kalian, Tanaman yang berkambium. Betul sekali. Hanya tanaman yang memiliki kambium, ya, yang bisa dicangkok itu hanya tanaman yang memiliki kambium. Ada lagi kelemahannya apa lagi? Tambahkan ya sama Ibu. Selain tanamannya harus berkambium, kalau misalkan Ibu datang ke rumah Raisa, terus di rumah Raisa itu ada mangga yang manis. Terus Ibu bilang, Raisa, Ibu mau mencangkok tanamannya. Berkata Raisa, boleh. Terus yang lain melihat, oh Ibu G mencangkok tanaman mangganya punya Raisa. Ikutanlah semuanya. Satu kelas mencangkok tanaman punya Raisa, pohon mangganya. Nah, itu kalau dilakukan, pohonnya akan mati ya. Terlalu banyak dicangkok, pohonnya akan rusak, bahkan akan mati karena kekurangan gizi dari tanaman yang batang yang dicangkok itu, karena tidak jadi kembali ke akar si Berapa ininya. maksimalnya satu batang itu, Bu? Kalau dalam satu batang harus satu ya, karena itu nanti aliran zat haranya itu tidak ke yang lain karena sudah diputus di tempat yang buat mencangkok. Kalau mau dalam satu pohon beberapa cangkokan itu paling 3 saja ya, jangan terlalu banyak. Di dahan yang berbeda, jangan pada satu dahan yang sama, jangan pada satu batang yang sama. Analisa kalian keren sekali. Ibu pengen tahu. Tadi kan Ibu udah menyebutkan, Ibu juga pengen tahu apakah kalian apa saja yang kalian tangkap hari ini, materi yang kalian masih ingat yang dari awal sampai akhir yang tadi kita bicarakan apa saja? Perkembangbiakan terbagi 2, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif Betul. terbagi menjadi 2, yaitu kuratif dan vegetatif alami. Mantap. Ada lagi? Vegetatif buatan itu ada, tadi ada 5, coba apa aja? Setek. Setek, Mencangkok, menempel, merunduk. Mantap ya, ada 5 ya. Tadi mencangkok, merunduk, setek, menempel, dan mengenten ya. Keren lah kalian, itu mantap-mantap. Ibu suka sekali ya semangat kalian. Terima kasih buat ininya, semangatnya. Coba Ibu ngasih kuis lagi deh untuk hadiahnya ini, tapi kuisnya kalian kerjakan sendiri. Ibu share ini ya, Ibu share linknya kita kerjakan bersama aja lagi ya, biar rame ya. Kita mulai ya. Ya. Coba dikelompokkan, mana yang alami, mana yang buatan. Coba yang alami dulu, apa dulu yang alami? Apa? Tunas. Tunas. Spora. Ora, oke. Lagi. Karena kalian sudah paham, Ibu mau coba deh kasih soal dari Google Form. Kalian kerjakan Google Form-nya, Ibu share di grup ya. Ibu kasih waktu 15 menit, tapi ini harus dikerjakan secara mandiri, jangan pakai nyontek ya. Kan dari tadi kita sudah kerjasama, jadi sekarang bagian yang kerja mandirinya ya. Jadi Ibu nanti mau lihat apakah berhasil atau harus diulang. Oke, terima kasih. Sudah? Ini nilainya pada bagus-bagus ini, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, semuanya sudah. Sekarang Ibu mau ngasih tugas nih buat habis ini, nanti dikumpulkan hari ini juga sampai jam 9 malam ya. Kalian, Ibu minta untuk membuat laporan hasil diskusi kita hari ini
laporannya dalam bentuk Word, dikirimkan filenya nanti ke grup. Apa saja yang kita bicarakan dari laporannya yang seperti yang Ibu inginkan, nanti ada kalian tuliskan diskusi hari ini apa saja tentang yang mencakup apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang kayak gitu. Nanti dikirimkan laporannya sampai malam ini ya. Coba Ibu mau tanya nih, pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Apakah membosankan, menyenangkan, atau bagaimana? Ibu pengen tahu aja pendapat kalian, ungkapkan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Menyenangkan. Nanti sibuk, tapi lebih suka luring tetap muka. Lebih suka luring, ya. Iya. Nah, ya. Tapi daring hari ini bagaimana? Alhamdulillah menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan. Ya. Ada kuis-kuisnya, senang ya. Kalau yang tidak menyenangkannya hari ini apa? Tadi Naila bilang karena harus daring, dia lebih suka luring. Ada lagi yang lain? Apakah kecepatan gitu Ibu atau gimana? Nah, pembelajaran hari ini itu kan tentang masalahnya bagaimana cara kita membuat tanaman baru, mengembangbiakan tanaman baru tanpa dari bunga. Ya. Ada solusinya ya, dengan vegetatif alami atau buatan. Nah, sama seperti hidup kita juga ya. Hidup kita juga penuh dengan masalah. Tapi insya Allah, Allah itu selalu memberikan solusi bagi kita yang selalu berdoa dan berusaha. Sama seperti ini sekarang, aduh zaman corona. Nah, kita berdoa sama Yang Maha Kuasa, jangan sampai kita patah semangat ya. Gimana caranya kita berdoa? Ya, setiap habis sholat, setiap kita mendengar kabar ada yang sakit, kita berdoa agar corona cepat pergi, agar kita bisa luring kembali di sekolah dengan bahagia, dengan semangat gitu ya. Iya. Jadi insya Allah ada jalan keluarnya. Nah, seperti sekarang, vaksin itu salah satu jalan keluar untuk mencegah kita kena corona ya. Tapi bukan berarti akan setelah divaksin akan aman, bukan. Vaksin itu ibaratnya kalau kita itu pakai rompi anti peluru, terus kita di medan perang, ketika tertembak ya kita akan lebih aman ketika tertembak daripada yang tidak pakai rompi anti peluru gitu. Sama seperti pembelajaran kali ini, gimana caranya tanaman tanpa bunga tapi bisa berkembang biak, ada jalannya seperti itu ya. Semua ada jalan, di mana ada kesusahan di situ ada kemudahan ya. Seperti itu. Oke, pertemuan berikutnya nanti kita pembelajaran tentang membuat poster ya. Nanti apa saja yang harus kalian kalian persiapkan dalam membuat poster ya. Kertas karton, krayon, seperti itu. Posternya poster apa nanti Ibu sampaikan pelajaran berikutnya. Cuma itu aja yang Ibu kasih tahu, bahwa rencana berikutnya adalah kita belajar membuat poster. Paham ya? Paham. Oke, nah, Ibu mau bilang terima kasih buat semuanya untuk hari ini yang sudah aktif bertanya, menjawab, terus presentasi, terus untuk semua usaha kalian hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Penutupnya hari ini yang berdoa, siapa yang mau berdoa? Oke, Naila lagi, silakan Naila. Terima kasih buat hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.